Halo Sobat Konten Media, bertemu kembali dengan saya Kevin. Di dua video sebelumnya, kita sudah membahas tentang CV dan surat lamaran kerja. Seperti janji saya kemarin, di video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang pekerjaan. Lebih jelasnya, kita akan membahas tentang dokumen pelengkap surat lamaran kerja. Buat Sobat Konten Media yang belum menonton videonya, teman-teman bisa klik video yang ada di sini atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Dalam pekerjaan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan dokumen lamaran pekerjaan. Selain surat lamaran dan CV, ada beberapa dokumen pelengkap yang biasa digunakan sebagai lampiran dari surat lamaran kerja teman-teman sekalian. Dokumen pelengkap ini bersifat opsional, tergantung dari bagaimana peraturan perusahaan yang teman-teman lamar. Berikut adalah beberapa contoh dokumen pelengkap lamaran kerja yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah kartu identitas diri. Dalam mengajukan lamaran kerja, biasanya beberapa perusahaan meminta kita untuk melampirkan kartu identitas diri. Dan yang umum digunakan adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Kalian bisa melampirkan identitas diri tersebut dalam bentuk fotokopi atau scan gambar, tergantung dalam format apa teman-teman apply pekerjaan tersebut. Kenapa perusahaan meminta salinan identitas diri teman-teman? Hal ini bertujuan agar pihak perusahaan dapat memverifikasi kebenaran diri identitas yang kalian gunakan untuk melamar kerja. Sedikit tips buat teman-teman, jika kalian melamar kerja via email, teman-teman harus melampirkan kartu identitas diri dalam bentuk scan. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa memberikan watermark pada scan kartu identitas diri yang kalian kirimkan. Kalian bisa menuliskan tanggal dan kegunaannya ketika dikirimkan sebagai watermark. Yang kedua adalah ijazah dan transkrip nilai. Ijazah dan transkrip nilai adalah salah satu dokumen yang wajib dilampirkan pada saat melamar pekerjaan. Ijazah merupakan bukti bahwa kalian telah menyelesaikan pendidikan di suatu instansi, sedangkan transkrip nilai adalah daftar nilai yang teman-teman peroleh selama masa studi. Pihak perusahaan dapat mengevaluasi tentang bagaimana kemampuan akademik teman-teman dari transkrip nilai dan memastikan bahwa teman-teman telah memenuhi persyaratan untuk posisi yang telah kamu lamar. Teman-teman bisa melampirkan ijazah dan transkrip nilai dari jenjang pendidikan yang paling terakhir. Pastikan bahwa ijazah dan transkrip nilai yang teman-teman berikan mengandung informasi yang sebenarnya, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan lain dengan pihak perusahaan nantinya. Yang ketiga adalah sertifikat dan surat keterangan. Sertifikat dan surat keterangan merupakan suatu dokumen yang dapat menunjukkan kualifikasi dan kemampuan teman-teman dalam bidang tertentu. Misalnya, jika kalian melamar pekerjaan sebagai programmer, maka teman-teman dapat melampirkan sertifikat kursus atau sertifikat keahlian di bidang pemrograman. Dokumen ini dapat membuktikan bahwa teman-teman memiliki keahlian dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Kalian dapat mengikuti pelatihan atau kursus tertentu untuk mendapatkan sertifikat ini, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi keahlian milik teman-teman sekalian. Yang keempat adalah surat pengalaman kerja. Untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja, kalian pasti sudah memiliki dokumen ini. Surat pengalaman kerja adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat teman-teman pernah bekerja sebelumnya. Dokumen ini berisikan informasi tentang pekerjaan yang pernah dilakukan dan pencapaian selama bekerja di perusahaan tersebut. Surat pengalaman kerja dapat menjadi referensi bagi pihak perusahaan untuk menilai pengalaman kerja teman-teman di masa lalu. Yang kelima adalah surat rekomendasi atau referensi. Hampir mirip dengan surat pengalaman kerja, referensi atau surat rekomendasi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengenal kalian dengan baik. Dokumen ini dapat memberikan rekomendasi tentang kemampuan yang kalian miliki dalam bidang tertentu. Biasanya, referensi atau surat rekomendasi diberikan oleh dosen, atasan di suatu bagian, atau rekan kerja yang telah bekerja sama dengan kalian sebelumnya. Dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang kualifikasi pribadi dan kemampuan teman-teman sekalian dalam bekerja di sebuah tim. Yang keenam adalah portofolio. Jika teman-teman melamar kerja untuk posisi yang membutuhkan karya-karya visual, seperti desain grafis atau fotografi,
teman-teman bisa melampirkan portofolio dalam dokumen lamaran kerja kalian. Portofolio adalah kumpulan dari beberapa hasil karya atau proyek yang pernah teman-teman selesaikan. Dalam konteks lamaran kerja, portofolio biasanya berisikan koleksi karya-karya yang mencerminkan kemampuan, keterampilan, dan pencapaian teman-teman di bidang yang relevan dengan posisi yang dilamar. Portofolio berfungsi sebagai bukti konkret tentang kemampuan dan pengalaman yang teman-teman miliki. Hal ini memungkinkan calon pemberi kerja untuk melihat hasil kerja nyata, mengevaluasi kualitas dan kreativitas, serta memahami kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Perlu diingat bahwa jika teman-teman menyertakan portofolio dalam lamaran kerja, pastikan untuk menyusunnya dengan rapi, memberikan penjelasan yang jelas, dan menyorot karya-karya terbaik kalian untuk menciptakan kesan yang positif pada pemberi kerja. Nah, itu dia beberapa dokumen yang bisa teman-teman sekalian gunakan sebagai pelengkap surat lamaran kerja. Perlu diingat kembali bahwa beberapa contoh dokumen di atas adalah bersifat opsional, di mana tidak semua perusahaan menerapkan standar yang sama dalam persyaratannya. Teman-teman bisa menyesuaikan dokumen tersebut dengan kebutuhan perusahaan yang dilamar. Dalam mengajukan lamaran kerja, pastikan teman-teman selalu melengkapi semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan melengkapi seluruh persyaratan tersebut, maka akan meningkatkan kesempatan teman-teman sekalian untuk diterima bekerja di perusahaan yang dilamar. Kita sudah membahas lengkap mengenai CV, surat lamaran kerja, dan dokumen pelengkap lamaran kerja. Untuk itu, terima kasih untuk Sobat Kontenpedia yang sudah menonton 3 video pembahasan seputar pekerjaan ini. Buat teman-teman yang belum nonton video-videonya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan nantikan video mengenai pembahasan-pembahasan lainnya hanya di YouTube Kontenpedia. Nah, buat Sobat Kontenpedia yang ingin mendapatkan update mengenai beragam hal terkini, teman-teman bisa mengunjungi website Kontenpedia di www.kontenpedia.com dan follow akun sosial media kita lainnya yang ada di kolom deskripsi. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.